Saya akan menemui satu pihak yang juga sempat diamankan oleh pihak kepolisian dan berada di situasi yang sama, melihat bagaimana mencekamnya pada saat itu ketika polisi datang dan langsung memburu sekitar kurang lebih 60 remaja yang diduga akan melakukan tawuran, termasuk 7 korban yang beberapa waktu lalu ditemukan meninggal dunia. Kita akan temukan faktanya. Di depan saya saat ini, saya sedang bersama dengan salah satu orang yang pada saat tanggal 21 September 2024 kemarin ini sempat mengamankan diri bersama dengan puluhan remaja lainnya ya, yang kemudian diketahui 7 diantaranya ini ditemukan meninggal dunia di Kali Bekasi. Saya harus sebutnya dengan menggunakan inisial, pemirsa. A yang saat ini berada di depan saya. Sehat ya? Oke, terima kasih waktunya untuk fakta sebelumnya. Saya ingin Anda menceritakan awal mula Anda bisa bergabung ya dengan kumpulan remaja pada saat itu, hingga pada akhirnya diketahui polisi datang dan ada beberapa yang kemudian loncat ke sungai. Itu gimana ceritanya? Jadi awal mulanya itu kita diajak nongkrong gitu lah ya. Ada acara ulang tahun di daerah Cikunir. Cikunir. Nah, di Cikunir itu dari jam berapa sampai jam berapa? Ya kisaran dari jam 9 sampai jam 3-an. Lama juga ya, berarti sekitar kurang lebih 6 jam di situ. 6 jam. Itu ngapain aja? Ya jadi kita kayak nongkrong ngarayain acara ulang tahun gitu, tapi beneran ulang tahun tapi? Iya emang beneran ulang tahun. Oke. Setelah itu? Makan sama minum aja. Minum minuman keras. Iya. Dan kamu salah satunya juga yang ikutan minum? Iya. Oke, ada yang mungkin menggunakan sejenis narkoba atau obat terlarang? Kalau itu tahu? Enggak, saya nggak tahu itu. Enggak ya. Oke. Waktu itu rencananya setelah dari Cikunir yang kamu tahu aja ya, itu balik atau memang akan ada rencana pindah ke lokasi lain? Kalau itu kata saya mah, kalau saya ikut aja gitu. Jadi ayo nih ngopi lagi ke lokasi gitu. Pindah ke lokasi kedua tuh di pinggir kali ya, tuh ya, di Bedeng itu jam berapa berarti? Kira-kira jam 3:30. Jam 3:30. Sampai pada akhirnya di situ. Tadi disebutkan lihat ada senjata tajam. Iya. Yang kamu lihat itu di mana waktu senjata tajam? Jadi kondisi tajam itu ada di tembok, di pagar ini pagar gubuk di sana. Jadi senjata tajamnya itu udah kesender di pagar-pagarnya itu. Saya ngeliat dari bawah ya kayak gitu. Saya lihat sih jenisnya kayak celurit lah. Celurit. Di situ belum ada juga obrolan tawuran? Belum ada, soalnya emang saya baru nyampe ke lokasi TKP. Baru beberapa menit tiba-tiba udah ada polisi aja gitu. Jadi di TKP itu di lokasi kedua minum atau mungkin makan lagi, itu sempat kejadian juga nggak? Enggak, kalau itu saya nggak tahu juga. Soalnya emang benar-benar baru nyampe. Setelah itu kenapa pada lari semua, itu gimana ceritanya? Ya mungkin kurang tahu juga sih. Emang karena panik juga. Soalnya ada yang teriak karena ada motor KRF gitu kali. Lari kemana waktu itu? Arahnya mungkin? Arah dari gubuk lokasi TKP ke arah kiri. Jadi saya pas udah lari ke kiri, dikepung. Dikepung sama? Dikepung polisi. Nah, ada berapa polisi? Ada 1 polisi. 1 polisi. Total yang datang ke situ kira-kira? Ada 5 motor, 9 polisi kalau nggak salah. 5 motor, oke. Setelah itu? Setelah itu saya lari ke kanan juga, dikepung dari arah kanan. Ya saya otomatis panik lah, loncat ke kali. Dikepung itu sambil ngomong apa tuh pihak kepolisiannya? Woi jangan lari lu gitu. Yang lari gua tembak gitulah pokoknya. Ada ancaman tembakan? Ada ancamannya. Tapi betul ada tembakan pada saat itu? Tapi kalau ada tembakan sih nggak ada menurut saya sih. Setelah lari ke sungai, pada saat itu sama berapa orang lainnya? Itu juga kurang tahu, soalnya kondisi Kali Bekasinya gelap. Gelap banget, nggak ada penerangan di sana ya? Nggak ada. Terus setelah nyemplung, kamu ke arah mana nih? Berusaha untuk menepikah atau ya udah di tengah aja, ngambang aja gitu? Jadi saya udah
berenang sampai ke tengah. Udah sampai ke tengah saya hampir tenggelam gitu. Udah tenggelam sih. Nah, saya berusaha balik lagi ke tepi. Dalam nggak sih waktu itu? Oh, kalau dari tepinya cetek. Kira-kira selutut. mungkin, itu tepi ya tapi ya. Nah, kamu kan sempat berenang sampai ke tengah tuh. Iya. Itu berapa dalam kira-kira? 3 meter. 3 meter. Kisaran ya itu ya. Kisaran. Oke. Setelah balik ke arah tepi, tadi kan nggak lama ya. Ada kurang lebih 1-2 menitan di sungai. Setelah itu kenapa memutuskan, kan tadinya kabur dari polisi nih. Iya. Terus kenapa memutuskan akhirnya menepi lagi? Ya karena emang napasnya udah nggak kuat, saya juga emang gimana ya, takut gitulah, hampir meninggal saya juga. Oh iya? Makanya saya juga sempat pingsan di situ. Pingsan pada saat di tengah kalinya? Enggak, waktu udah sampai ke tepi. Setelah itu langsung diamankan pihak kepolisian? Iya. Dibantu juga atau gimana? Oh, kalau naiknya iya dibantu saya. Dibantu pihak kepolisian. Oke. Pada saat masih ada di air, masih ada di tengah kali, dengar nggak suara ada yang minta tolong, mungkin tahu ada yang tenggelam? Sempet saya ada yang dengar. Saya sempat dengar gitu. Jauh nggak suaranya? Jauh. Gimana itu? Saya mendengar kayak suara, Pak, tolong. Udah gitu lah. Nah setelah itu pada saat kamu berhasil naik ya, dibantu oleh pihak kepolisian tadi informasinya, masih kedengeran nggak suara minta tolong itu? Oh, kalau udah pas nyampe atasnya udah nggak kedengaran lagi. Dari yang kamu tahu, pihak kepolisian ini berusaha untuk cari mereka yang minta tolong itu nggak sih? Mereka yang tenggelam mungkin? Waktu pada saat kejadian, jadi mereka tuh udah tenggelam. Nah, udah minta tolong juga. Cuma gimana ya, kurang sigap aja gitu. Emang kondisi polisi juga kan nggak tahu mungkin bakal nyemplung atau gimana. Jadi kan nggak ada alat-alatnya gitu. Itu juga saya ngeliat waktu itu dilemparin tali sih. Mereka yang di tengah itu dilemparin tali? Iya, tapi udah pada lemes. Jadi sama polisi? Tapi udah pada lemes, ya nggak bisa sempet megang talinya itu. Makasih banyak sekali lagi atas waktunya. Kita temukan fakta selanjutnya. Ternyata di pinggiran itu ada lagi 3 ya, awalnya 3 tertelungkup semua seperti batu ya.